Pernah gak sih lo lagi asik ngobrol nih, terus tiba-tiba udah hening aja, bingung mau ngomong apa. Topiknya udah habis, suasana malah canggung, dan lo cuma saling lempar senyum awkward. Udah 2025 bro, masa masih kayak gitu? Tapi tenang, di sini gue akan bantu kalian semua. Gue tahu banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Bahkan yang kelihatannya supel dan banyak ngomong, bisa aja ngalamin perasaan yang sama. Di episode Zona Tumbuh kali ini, kita bakal ngebahas gimana caranya obrolan itu gak garing, gak awkward, dan bisa ngalir kayak air di selokan pas musim hujan. Tapi jangan sampai kebanjiran juga ya. Nah, biar obrolan bisa mengalir terus, gue bakal kasih tips-tips ngobrol buat kalian semua. Tapi sebelum itu, gue akan ngenalin sesuatu fenomena psikologi yang mungkin kalian kena, yaitu spotlight effect. Kadang tuh alasan kenapa kita tiba-tiba ngeblank pas ngobrol itu karena kita terlalu mikirin diri kita sendiri. Pernah gak sih lu mikir kayak, gue ngomongnya bener gak ya? Atau aduh, dari tadi gue ngomong aneh banget, pasti dia ilfeel deh. Nah, seperti yang gue jelasin tadi, itu namanya spotlight effect. Kita ngerasa semua orang ngeliatin kita dan nilai kita. Padahal sebenarnya ya mereka sibuk sama dunianya masing-masing. Spotlight effect itu istilah psikologi buat ngejelasin perasaan berlebihan bahwa semua orang lagi memperhatikan kita. Padahal kenyataannya enggak juga. Fenomena ini pertama kali dijelaskan oleh 3 psikolog, Thomas Gilovich, Victoria Medved, dan Kenneth Savitsky di tahun 2000. Jadi, kenapa sih kita bisa ngerasain hal kayak tadi? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Menurut psikolog, spotlight effect muncul karena egocentrism, alias kecenderungan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri. Penjelasan gampangnya sih, karena kita selalu bareng diri kita sendiri 24/7. Kita ngerasa semua hal yang kita alami itu penting, dan otomatis kita juga mikir orang lain ngelihat hal itu sama pentingnya. Padahal enggak. Jadi spotlight effect itu bukan karena kamu gugup atau over pede, tapi karena otak kita secara alami menempatkan diri kita sebagai pusat cerita. Dan ini wajar banget, semua orang mengalaminya. Makanya penting banget buat sadar bahwa ngobrol itu bukan ajang tampil sempurna, tapi momen buat nyambungin koneksi. Santai aja, nikmatin alurnya. Karena yang bikin obrolan enak tuh bukan seberapa perfect kita ngomong, tapi seberapa tulus kita hadir dalam percakapan itu. Nah, tadi di awal kan udah gue kasih tahu nih, gue bakal ngasih tips-tips gimana obrolan tuh ngalir terus. Sekarang gue akan kasih tipsnya nih, biar lo nggak kehabisan bahan obrolan. So, check this out. Yang pertama, perhatiin lawan bicara lo. Banyak orang ngobrol bukan buat dengerin, tapi buat nunggu giliran ngomong. Coba deh ubah mindset itu. Dengerin dengan tulus, kasih respon kecil kayak anggukan, senyuman, atau oh iya. Itu bikin lawan bicara ngerasa dihargai. Dan kalau dia cerita panjang, jangan dipotong. Dengerin sampai selesai, baru kasih tanggapan. Kadang, orang cerita itu bukan nyari jawaban, tapi nyari temen buat didengerin aja. Jadi, kalau kita potong atau buru-buru nyimpulin, itu bisa bikin mereka nutup diri. Jadi coba dengerin dulu dan fokus sama apa yang dia sampein. Yang kedua, pertanyaan terbuka sama dengan obrolan panjang. Jangan tanyakan yang jawabannya iya atau enggak doang. Misalnya, daripada nanya kamu suka nonton film, tapi coba lu nanyanya kayak film apa yang terakhir bikin lu mikir banget. Langsung deh tuh, obrolan bisa ngalir mungkin sampai genre favorit, aktor favorit, bahkan ending yang nyebelin pun bisa dibahas. Intinya, pertanyaan terbuka tuh ibarat kunci buat buka pintu obrolan yang lebih dalam. Nggak cuma bikin lawan bicara cerita lebih banyak, tapi juga nunjukin kalau kita interest buat ngobrol sama dia, bukan yang sekedar basa-basi doang. Yang ketiga, bercanda.
Bercanda boleh, tapi jangan kebablasan. Candaan bisa jadi icebreaker, tapi pastiin candaan lo itu gak nyinggung perasaan lawan bicara lo. Ingat, tiap orang punya batas nyaman masing-masing. Jadi coba baca situasi dan ekspresi mereka. Kalau kelihatan gak nyaman, berarti lo harus stop candaan itu. Gak perlu dipaksa lucu, karena tujuan bercanda itu bukan buat menang atau jadi paling heboh, tapi buat bikin orang lain merasa nyaman dan dihargai. So, salah satu kunci biar obrolan gak buntu adalah tangkap sinyal-sinyal kecil dari lawan bicara. Maksudnya, perhatiin respon mereka. Lihat dari ekspresi wajah, nada suara, sampai pilihan kata. Kalau mereka tiba-tiba semangat pas ngomongin sesuatu, itu bisa jadi celah buat digali lebih dalam. Nggak harus langsung nanya serius, cukup sambungin dengan komentar atau pengalaman pribadi yang nyambung. Itu bikin mereka ngerasa didengar dan bikin percakapan jadi lebih hidup. Orang yang seru itu biasanya bukan karena topiknya luar biasa, tapi karena dua orang sama-sama hadir dan nyambung. Nah, tadi kan tips-tipsnya udah nih. Sekarang gua bakal ngajarin teknik. Gua ada salah satu teknik namanya teknik AFRY. AFRY atau AFRY. Pasti lu semua mikir, hah, apaan tuh Afri? Tenang guys, Afri bukan nama teman kalian atau nama tukang parkir di depan Grelok ya. Afri itu adalah teknik biar ngobrolnya nggak stuck, nggak monoton, dan pastinya nggak ngebosenin. Yuk kita bahas satu-satu. Ask atau tanya. Langkah pertama dimulai dari hal yang paling dasar tapi penting banget. Nanya, tapi bukan sembarang nanya ya. Bukan udah makan belum atau lagi ngapain. Coba mulai dengan pertanyaan yang ringan tapi menggugah, yang bikin lawan bicara lo pengen jawab lebih dari sekedar iya atau enggak. Misalnya nih, lu lihat gak sih tagar #kabur aja dulu? Banyak banget yang curhat pengen pindah negara karena hidup di sini makin susah. Pertanyaan kayak gitu biasanya bikin lawan bicara mikir. Kayak, iya, gue juga lihat tuh. Nah, terus mereka cerita deh, obrolan jadi kebuka, makin luas. Dari situ, lu bisa ngobrol soal kerjaan, biaya hidup, atau bahkan soal impian. Intinya, lu tinggal kasih bola pertama, bikin dia mantul, dan bikin lawan bicara tertarik buat main bareng. Follow up atau tanya lanjutan. Oke, udah dilempar tuh bolanya. Sekarang jangan buru-buru pindah topik ya. Sering banget nih orang baru nanya sekali terus pas dijawab langsung oh gitu ya, terus diem. Padahal yang bikin obrolan makin dalam itu ya follow up-nya. Misalnya setelah bahas tagar tadi lo bisa tanya, lo sendiri pernah kepikiran gak pindah ke luar negeri? Atau kalau lo pindah, negara mana yang pengen lo tuju? Pertanyaan lanjutan ini bikin lawan bicara ngerasa didengerin. Dia jadi mikir lebih dalam dan akhirnya cerita lebih banyak. Obrolan pun jadi punya arah, gak loncat-loncat dan gak ngebosenin. Review atau cerita balik. Nah, setelah mereka cerita, sekarang giliran lo buat share balik. Tapi ingat, bukan berarti lo langsung take over obrolan dan jadi podcast satu arah. Lo cukup kasih pandangan lo atau pengalaman yang relate sama yang tadi dibahas. Contohnya, gue juga dulu sempat mikir kayak lo, tapi sekarang gue pengen coba ngubah sesuatu dari dalam, biar tempat kita nggak selalu jadi tempat buat kabur. Oh iya, take notes. Kalau lo cerita bukan buat kelihatan paling tahu, tapi biar lawan bicara tahu kalau lo juga relate. Dan biasanya dari momen kayak gini, koneksi jadi makin kuat. Karena ternyata kita punya keresahan yang sama. Why? Yang them back it atau balikin ke mereka. Nah, ini nih yang paling sering kelupaan. Kadang kita tuh udah cerita panjang, abis itu diem, gak balik ke lawan bicara. Padahal ngobrol itu dua arah, bukan solo show. Makanya habis lo cerita, langsung kasih ruang lagi buat mereka. Contoh, menurut lo ada gak sih cara biar kita tetap bisa tinggal di sini tapi hidup lebih enak? Pertanyaan kayak gini bukan cuma ngajak mereka mikir, tapi juga bikin mereka ngerasa dihargai. Dan dari situ, wah bisa kemana-mana tuh obrolan. Tiba-tiba udah bahas sistem pendidikan, kota impian, bahkan
sampai lanjut ngobrol semalaman karena obrolannya ngalir terus. Nah, jadi itu dia teknik AFRI. Udah kalian ingatnya AFRI aja lah biar gampang. Ask, follow up, reveal, dan yang them back in. 4 langkah yang bisa bikin lo jadi temen ngobrol yang asik dan bikin orang betah. Coba deh praktekin hari ini juga. Siapa tahu obrolan hari ini adalah awal dari koneksi yang gak lo duga sebelumnya. Ibarat kayak main pingpong, harus ada bolanya, harus saling lempar. Jangan satu pihak doang yang pegang raket. Nah, begitu juga dengan ngobrol. Harus saling timpal, harus ada momen lo cerita, gue dengerin, terus gue cerita lo yang nanggepin, itu baru asik, baru kerasa nyambungnya. Obrolan kayak gini yang bikin orang betah ngobrol sama lo. Satu hal yang gak kalah penting, kalian harus ingat, ngobrol itu perlu skill. Makin banyak lo latihan ngobrol, makin jago lo nyambungin topik dan bikin orang nyaman. Coba deh praktekin tips dan teknik yang tadi udah gue kasih ke temen, ke gebetan, bahkan ke orang baru. Mau tukang gojek, ketemu di halte, temen kelas baru dan sebagainya, cobain. Siapa tahu dari ngobrol yang ngalir bisa jadi temen deket atau bahkan jodoh. Sampai ketemu di episode Zona Tumbuh selanjutnya. Jangan takut buat ngobrol dan yang paling penting, teruslah upgrade diri kalian. Sekian dan terima kasih.